Tuhan kirimkanlah 100 Jokowi lagi. Halo Indonesia, saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Kemarin ada mahasiswa Kupang tanggapi kritikan BEM UI terhadap Presiden ya. Jadi tanggapan dari mahasiswa Kupang tersebut merujuk kepada kinerja pemerintah di era kepemimpinan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Memang soal kinerja pemerintah ya, kalau dinilai dari sisi politik tentu saja ada bahkan banyak kekurangannya, karena yang namanya politik itu ada pemerintahan dan ada oposisi. Jadi oposisi tugasnya ya memang mengkritik gitu. Jadi bagaimanapun, sesempurna apapun kinerja pemerintah, di mata oposisi tetap ada kekurangan yang perlu dikritisi. Begitu. Jadi jika dinilai dari sisi politik, maka sesempurna apapun kinerja pemerintah, entah di era kepemerintahan siapapun, tetap saja ada kekurangan-kekurangan yang diungkap. Nah, tapi kalau dinilai dari sisi kerja nyata yang terlihat di masyarakat, ya, kalau dinilai dari sisi mata pandang masyarakat, kinerja pemerintah di era kepemimpinan Presiden Jokowi itu bukan hanya luar biasa, melainkan plus ya, karena beliau seorang presiden yang tangguh ya, pekerja keras, yang mampu menciptakan sistem pembangunan Indonesia sentris. Baru kali ini di era Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu Indonesia sentris. Sebelum-sebelumnya kan Jawa sentris. Yang menjadi fokus utama pemerintah adalah daerah Jawa dan sekitarnya. Beda dengan pembangunan di era kepemimpinan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, merata dari Sabang sampai Merauke, benar-benar Indonesia sentris, dan seluruh masyarakat bahkan sampai di pelosok-pelosok pedesaan merasakan sentuhan kehadiran negara melalui pembangunan dan infrastruktur. Nah, sehingga itu yang dijadikan dasar oleh mahasiswa Kupang untuk menolak atau membantah kritikan dari BEM UI terhadap pemerintahan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Nah, barusan saya juga melihat ada tanggapan dari mahasiswa Gorontalo. Nah, tanggapan dari mahasiswa Gorontalo ini seperti mengajak untuk lebih fokus terhadap situasi pandemi COVID-19. Fokus terkait penanganan pandemi COVID-19. Nah, ini juga bagus menurut saya. Intinya kita harus melihat dengan jernih ya. Jangan kita hanya memandang kinerja pemerintah hanya dari sisi politik saja. Tapi mari kita coba memandang secara jujur dan berimbang dari segala aspek, dari segala sisi. Baru kemudian kita dapat memberikan tanggapan yang berimbang kepada pemerintah. Kalaupun ada hal yang mesti dikritik dari pemerintah, mari kita tunjukkan bahwa anak-anak bangsa Indonesia adalah anak-anak yang bermartabat, anak-anak yang menjunjung tinggi etika dan moral. Ya. Sekali lagi saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, terkhususnya para mahasiswa dimanapun, ya, mengkritik pemerintah itu suatu keharusan. Seperti yang sudah saya utarakan sebelum-sebelumnya, bahwa
pemerintah memang membutuhkan kritik sebagai penunjuk arah supaya lebih bijak dalam mengambil langkah-langkah yang berguna bagi masyarakat secara luas. Tapi kritikan itu harus didasari dengan etika, sopan santun, adab, moralitas Nusantara. Nah, Nusantara ini punya adab, Nusantara punya moralitas. Jadi tidak salah kita mengkritik pemerintah, tapi kedepankan adab, kedepankan moralitas. Tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Indonesia yang punya etika, punya tata krama, punya sopan santun. Ya, tidak mengkritik pemerintah seolah-olah kita bukan orang yang berpendidikan. Apalagi mahasiswa, mohon maaf, menurut saya mahasiswa harus memberikan kritik yang berimbang, yang sesuai dengan realita di masyarakat, dan juga bersifat solusi. Bagaimana seharusnya pemerintah itu mengambil langkah. Mahasiswa kalau mengkritik kental dengan seperti terkesan beroposisi, menurut saya itu sudah salah. Mahasiswa tidak boleh beroposisi. Artinya mahasiswa bisa mengkritik pemerintah, mahasiswa juga bisa mengkritik pihak yang beroposisi, mahasiswa bisa mengkritik segala aspek di bangsa ini, tidak hanya pemerintah, tidak. Begitu. Kalau pemerintah itu jalannya tidak benar, wajib dikritik. Kalau pemerintah jalannya sudah benar tetapi masih ada hal-hal tertentu yang terbengkalai, yang dilalaikan, wajib dikritik. Tetapi kritik harus berimbang. Mahasiswa tidak bisa hanya mengkritik pemerintah. Mahasiswa harus bisa mengkritik segala aspek, apapun dan pihak manapun. Itu baru namanya mahasiswa, itu baru namanya kaum intelektual. Kesimpulannya saya ingin mengapresiasi mahasiswa Kupang dan juga mahasiswa Gorontalo. Jadilah mahasiswa yang bermartabat, tetaplah melihat situasi dengan cara pandang yang berimbang, agar ke depan, karena kalian adalah generasi penerus bangsa ini, kalianlah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan bangsa ini. Saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI.